Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan bertemu kembali di kuliah bahasa pemrograman web 2 itu mengenai struktur kontrol dari bahasa pemrograman web 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses dari struktur kontrol dari bahasa pemrograman web tersebut. Yang pertama, sebelumnya saya akan evaluasi terlebih dahulu. Dari pertemuan 4 saya sudah memberikan materi mengenai langkah-langkah dalam pembuatan koneksi database serta melakukan proses ada penambahan data, menampilkan data, dan menghapus data. Jadi di sini nanti silakan dicoba pembuatan programnya ya. Jadi nanti hasilnya akan saya kumpulkan di pertemuan 7 sebelum UTS dan berbentuk laporan praktikum. Jadi di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu materi konektivitas dan penampilan data, ambil dan hapus, masih standar awal gunaan dari PHP. Maka di sini akan saya mengenalkan bagaimana proses dari struktur kontrol dalam PHP ya. Jadi ini sangat perlu juga digunakan ketika mengambil sebuah kondisi untuk menghasilkan berdasarkan langkah-langkah permasalahan yang ada. Dalam hal ini struktur kontrol di sini adalah berupa statement yang berupa penugasan atau pemberian nilai, pemanggilan fungsi, perulangan yang berada pada statement kondisi. Pada umumnya statement ini diakhiri menggunakan dengan titik koma. Dalam hal ini statement dapat dikelompokkan ke dalam suatu grup statement atau kelompok statement yang diapit tanda kurung himpunan atau buka kurawal dan tutup kurawal. Lalu kondisi ini merupakan pernyataan yang bersyarat yang digunakan untuk menganalisis suatu keadaan yang bernilai boolean, true atau benar, dan mengambil keputusan atas analisis tersebut. Jika kondisi bernilai benar, maka instruksi tertentu akan dijalankan. Jika kondisi salah, maka instruksi lainnya akan dijalankan. Selanjutnya, statement perulangan merupakan statement yang digunakan untuk melakukan pengulangan proses serupa selama kondisi tertentu. Dalam hal ini, pengulangan juga disebut loop atau iterasi. Yang pertama yaitu pengenalan statement if, yaitu digunakan untuk mengeksekusi sebuah blok yang dimana pernyataan jika memenuhi suatu kondisi tertentu, yaitu sintaksnya dapat dilihat di sini if kondisi lalu blok pernyataannya, dimana jika kondisi bernilai benar, true atau benar, yaitu blok pernyataan akan dikerjakan, jika tidak maka blok pernyataan akan di stop. Selanjutnya simpan dengan nama if1. Ini dapat dilihat ya contohnya, simpan dalam folder exam tdocs ya. Di sini ada kodenya, dapat kita lihat, nanti diketikkan kode untuk pembuatan website scriptnya. Jadi di sini ada script mengenai variabel statement if yang digunakan untuk mengetahui lulus atau tidak lulusnya seorang siswa ya. Di sini ada nilai, lalu ada variabel keterangan, lalu ada kondisi if. Jika variabel nilai lebih besar sama dengan 60, maka variabel keterangan hasil output yang akan dihasilkan adalah lulus. Lalu print yang akan di-outputkan di sini adalah nilai. Nilai sama dengan variabel nilai yang kita ambil dari input nilai data yang ada pada kode sebelumnya. Selanjutnya adalah keterangan, yaitu berdasarkan nilai kondisi keterangan. Ketika nilai 60 lebih besar berdasarkan nilai inputan, berarti hasil yang akan di-outputkan adalah lulus. Di sini sudah saya jelaskan mengenai penjelasan kodenya. Selanjutnya adalah statement if else, yaitu merupakan dua percabangan. Jika suatu kondisi terpenuhi, maka lakukan blok pernyataan. Nah, di
sini jika tidak terpenuhi, lakukan blok pernyataan 2. Di sini dapat kita lihat bagaimana proses dari if, else dan kondisi yang ada berdasarkan pernyataan. Di mana jika kondisi bernilai benar, maka blok pernyataan 1 akan dikerjakan. Jika bernilai false atau salah, maka blok pernyataan 2 lah yang akan dikerjakan. Di sini dapat kita lihat contoh penggunaan statement if, yaitu if else untuk form disimpan dengan nama if3.php, simpan dengan nama if3 lalu di folder exam htdocs. Nah, ini coba nanti dikerjakan buat yang pertama kode statement if3, lalu ada if3 proses. Untuk file proses PHP simpan dengan nama if3 proses.php. Oke. Prosesnya yaitu dapat kita lihat di sini ada variabel nilai sama dengan variabel post nilai. Maka kita akan buat kondisi berupa variabel nilai lebih besar sama dengan 60. Nah, di sini akan dihasilkan keterangan dengan hasil lulus. Selanjutnya jika tidak, maka keterangan keterangan itu adalah tidak lulus. Ketika nilai lebih besar sama dengan 60, maka keterangan lulus. Lalu kita akan menampilkan nilai ujian, yang dimana nilai ujian ini adalah berdasarkan nilai variabel yang ada pada kode sebelumnya. Sini ada printf keterangan, yaitu variabel keterangan yang digunakan untuk menampilkan hasil keterangan berdasarkan kondisi yang digunakan. Selanjutnya adalah outputnya, hasilnya seperti ini. Ketika nilai siswa diinputkan, maka hasil yang akan di-outputkan adalah nilai ujian sama dengan 80, keterangan lulus. Jadi ketika nilai diinputkan 70, maka hasilnya juga akan lulus karena dia masih lebih besar dari 60. Selanjutnya adalah statement if, else, if dan else. Di sini kita digunakan untuk masalah yang membutuhkan lebih dari 2 percabangan. Statement if, dan else ini sering disebut dengan nested if, yaitu if bersarang. Sintaksnya seperti ini. Jika kondisi bernilai true atau benar, maka blok pernyataan 1 akan dikerjakan. Lalu jika bernilai false atau salah, maka diuji kondisi kedua. Nah, jadi berlanjut. Jika kondisi kedua bernilai true benar, akan dikerjakan pernyataan 2. Jika kondisi 2 salah, maka bernilai false atau salah, maka diuji kondisi berikutnya. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan dikerjakan blok pernyataan F. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh script dari penggunaan if, else, if dan else, yaitu untuk from simpan dengan nama if4. If4 ini adalah untuk menampilkan proses nilai dalam kondisi nested if atau if bersarang ya. Ini dapat kita lihat from method post action if4 process.php, yaitu di sini ada if4 proses, dapat kita lihat di samping seperti ini. Klik langsung dikerjakan latihannya, dibuat ke dalam laporan praktikum ini. Jadi latihan-latihan dari pertemuan 2, pertemuan 1 sampai 7 nantinya saya akan kumpulkan di satu laporan praktikum. Lalu di sini ada untuk prosesnya, sedikit saya jelaskan bagaimana proses kondisi yang ada pada if nested if ini atau if bersarang. Jika nilai lebih besar sama dengan 90, maka indeks sama dengan nilainya A. Selanjutnya jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka indeks variabel sama dengan B. Selanjutnya gitu juga 60, 70 sampai nilai yang terakhir adalah 60 itu dengan nilai E. Berdasarkan tersebut, kondisi jika lebih besar dari 60 maka hasilnya lulus. Jika lebih kecil dari 60 LC, maka hasilnya akan di-outputkan adalah tidak lulus. Baru kita
buat penampilan datanya. Di sini adalah print nilai ujian sama dengan variabel nilai, print keterangan, variabel keterangan, print indeks sama dengan variabel indeks. Oke, nanti seperti ini hasilnya dapat kita lihat. Kita langsung dicoba latihannya. Lalu statement do while, yaitu cara kerjanya sama dengan while, hanya saja pada do while blok pernyataan pasti akan dikerjakan sekali dan kemudian dilakukan pengujian kondisi. Jika kondisi masih terpenuhi, maka blok pernyataan dikerjakan lagi. Namun jika kondisi tidak terpenuhi atau false lagi, maka perulangan berhenti. Nah, di sini ada kondisi bernilai boolean, yaitu ini contoh kondisi sintaksnya. Yang pertama ada do, buka variabel, blok pernyataan, lalu ada while, kondisi. Kondisi bernilai boolean yaitu blok pernyataan yang dimana statement yang diulang selama kondisi dipenuhi atau benar. Jika kondisi tidak terpenuhi atau salah, maka bisa keluar dari perulangan dan mengerjakan statement setelah while. Penggunaan statement do while yaitu dapat kita lihat di tampilan layar kita. Di sini ada statement do while dalam proses menghitung ya, nilai mulai hitung variabel hitung sampai dengan 1, print mulai, print sekarang hitung variabel hitung, maka akan dihitung berdasarkan nilai awalnya. Lalu tampilkan Medan Jakarta Surabaya, untuk menampilkan nilai Medan Jakarta Surabaya sebanyak 5 kali ya. Di sini ada lebih besar dari 5. Lalu ada menampilkan nilai hasil selesai, lalu ada print sekarang hitung sama dengan variabel hitung, tambahkan 1 berdasarkan nilai variabel hitung yang lebih kecil sama dengan 5. Oke, selanjutnya adalah statement while, di mana statement yang digunakan untuk melakukan perulangan mengevaluasi blok pernyataan selama kondisi bernilai true atau benar, dan akan berhenti apabila kondisi bernilai false atau salah. Oke, kita lihat langsung contoh kondisi penggunaan statement while. While 1 dapat kita lihat di sini, kita ada kondisi while di sini adalah variabel x lebih kecil sama dengan 5. Lalu tampilkan x sama dengan variabel x, lalu ada variabel x plus plus. Lalu kita tampilkan cara kedua, yaitu dia akan menambahkan nilai berdasarkan bilangan awal inputan. Oke, selanjutnya adalah statement for, yaitu mana statement for yang digunakan untuk mengulang blok pernyataan dalam jumlah yang ditentukan berdasarkan inisialisasi awal, akhir atau kondisi, dan nilai penambahan atau pengurangan yang ditentukan. Sintaksnya dapat kita lihat di sini, yaitu for. Statement for bekerja sebagai berikut. Yang pertama adalah inisialisasi sebagai nilai awal. Kedua, kondisi diuji. Jika bernilai true atau benar, maka perulangan dilanjutkan dengan mengerjakan blok pernyataan. Sedangkan jika bernilai false, maka perulangan berhenti dan blok pernyataan dilompati. Jika blok pernyataan hanya terdiri satu baris, maka tanda kurung awal dapat ditiadakan. Selanjutnya adalah increment, merupakan nilai penambahan atau pengurangan untuk mengulangi pekerjaan blok pernyataan, di mana setelah penambahan atau pengurangan yang nilai kebenarannya diuji apabila kondisi masih terpenuhi. Selanjutnya adalah contoh berikut adalah penggunaan statement for, yaitu dapat kita lihat for 1. Di sini kita dapat lihat for 1 adalah untuk menampilkan penambahan 1 sampai 3, yaitu ketika hasil yang ditambahkan tersebut nilai yang kita input 1, maka akan meneruskan nilai tersebut berdasarkan nilai value yang lebih kecil dari nilai value selanjutnya, maka akan ditambahkan berdasarkan nilai value yang batasannya. Nah, di sini kita ada batasannya, itu adalah lebih kecil sama dengan 3, maka yang dihasilkan adalah
penambahan 1 sampai pembatasannya 3. Jadi nilai yang dihasilkan adalah 1, 2, dan 3. Selanjutnya adalah latihan, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengerjakan latihan menggunakan while, yaitu coba buatlah statement while dari cetak ke 1 sampai cetak ke 10. Oke, jadi seperti itu saja mungkin yang bisa dapat saya sampaikan ya. Jadi nanti mahasiswa diharapkan mengerjakan seluruh latihan-latihan yang ada di modul materi ini pada sesi praktikum selanjutnya nanti di jam 4 ya kalau salah. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah materi praktikum. Di sini ada materi mengenai array. Jadi di sini ada array, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Nah, jadi ini video pertama adalah penjelasan mengenai struktur kontrol dalam PHP. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.